Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Jika kesempatan sebelumnya kita membahas mengenai waspada serangan virus pada tanaman sulur untuk musim kemarau, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 4 kesalahan yang bisa dilakukan dalam budidaya tanaman sulur. Yang pertama, penancapan ajir dan pembuatan para-para setelah tanam. Ajir dan para-para sangat penting untuk tanaman sulur sebagai media perambatan dan tumbuh. Jika tidak memakai ajir dan para-para, tanaman sulur akan berceceran di tanah dan akhirnya bisa berdampak buruk pada buah. Penancapan ajir dan pembuatan para-para baiknya dilakukan sebelum penanaman. Hal ini dikarenakan kalau sesudah penanaman, maka dalam penancapan ajir bisa jadi ajir mengenai akar dan merusak akar. Belum lagi, jika pada proses pembuatan ada keteledoran, batang untuk ajir dan para-para jatuh mengenai bedengan. Hal ini tentu akan berpotensi merusak tanaman sulur. Tanaman sulur juga dikenal memiliki gaya pertumbuhan yang sangat cepat. Jika terlambat dalam pembuatan ajir dan para-para, tentu saja tanaman sulur akan tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Dalam pembuatan ini, hendak juga dipertimbangkan berat yang akan ditanggung oleh ajir dan para-para. Jangan menggunakan batang yang sudah tua dan lapuk. Hal ini dikarenakan takutnya nanti batang kurang mampu menahan berat yang ditanggung dari pohon tanaman sulur. Yang kedua, perlakuan perempelan atau potong tunas air. Beberapa tanaman sulur perlu dilakukan perempelan untuk menunjang proses pembuahan. Tetapi ada juga yang tidak perlu dilakukan perempelan. Hal ini tergantung dari karakteristik dan jenis tanaman sulur yang dibudidayakan. Seperti contohnya timun baby. Perempelan baiknya hanya dilakukan pada tunas air bagian bawah, sedangkan untuk tunas air bagian atasnya dipelihara. Hal ini dikarenakan karena timun baby produksi buahnya berpatokan pada kuantitas buah. Tidak perlu buah yang besar, tetapi buah dengan ukuran yang sedang dan banyak. Sedangkan untuk timun besar, baiknya semua tunas air dirempel dan disisakan cabang utama. Hal ini dikarenakan timun besar lebih fokus pada pembentukan ukuran buah, bukan pada banyaknya jumlah buah. Kalau tunas air dipelihara, nanti buah timun akan sulit untuk mencapai ukuran maksimal. Perlakuan perempelan harus disesuaikan dengan karakteristik tanaman sulur dan tujuan yang ingin dicapai. Pada perempelan atau potong tunas air juga baiknya memperhatikan kondisi tanaman terserang virus atau tidak. Hal ini dikarenakan jika perempelan atau pemotongan tunas air menggunakan gunting, kemudian gunting tersebut memotong tanaman sulur yang terinfeksi virus dan guntingnya digunakan lagi untuk memotong tanaman sulur yang sehat, hal ini dikhawatirkan bisa menularkan virus tersebut. Karena diketahui, virus umum tanaman sulur seperti begomovirus dan tospovirus mampu menular secara mekanik atau melalui getah yang tertempel pada gunting. Jika sudah terlanjur memotong tanaman yang terserang virus, gunting bisa dicuci dulu pakai sabun dan baru bisa dipakai kembali. Yang ketiga, kebutuhan air dan pemberian nutrisi. Kebutuhan air, terutama musim kemarau, perlu menjadi sorotan utama untuk tanaman sulur. Diketahui tanaman sulur sangat membutuhkan air. Maka dari itu, untuk musim kemarau seperti sekarang ini, kebutuhan air bisa dicukupi dengan melakukan pengelepan atau pengairan rutin. Yang perlu diperhatikan dalam pengelepan adalah sumber air. Jika sumber air berasal dari aliran lahan yang terkena serangan jamur parah, harap dihindari karena diketahui juga bahwa jamur juga bisa menular lewat aliran air. Kemudian dari segi pemberian nutrisi, tanaman sulur membutuhkan nutrisi yang sifatnya fast release karena sifatnya yang rakus akan nutrisi. Maka dari itu, untuk musim kemarau seperti sekarang baiknya pemberian nutrisi dilakukan via kocor. Kalau dicekol baiknya dilakukan pada musim penghujan. Dengan pemberian nutrisi via kocor, nutrisi menjadi lebih cepat tersedia untuk tanaman sehingga dapat menunjang pertumbuhan dengan baik. Yang keempat adalah pemilihan varietas. Varietas sangat menentukan proses budidaya tanaman sulur. Pemilihan varietas tanaman sulur harus memperhatikan lokasi dan musim. Apabila lokasi yang hendak ditanami tanaman sulur terkenal daerah yang endemik virus, maka usahakan pilih varietas tanaman sulur yang tahan virus atau paling tidak toleran virus. Apalagi saat musim kemarau seperti sekarang, paling baik memang menggunakan varietas tanaman sulur yang tahan virus. Hal ini dikarenakan musim kemarau perkembangan hama sangat cepat dan pesat. Kalau memilih varietas yang tidak tahan virus, tanaman sulur bisa terserang virus, pertumbuhannya terhambat, dan akhirnya bisa ada potensi gagal panen. Berbeda jika daerahnya tidak endemik virus, maka mungkin hal ini akan lebih aman. Contoh varietas yang toleran terhadap virus antara lain Pare Azura 38, kacang panjang Selva, timun baby Farel, dan lain-lain. Contoh varietas tanaman sulur yang tahan virus ada timun legend 22 dan lain-lain. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan mengenai apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Berikut ini 4 kesalahan yang biasa dilakukan saat budidaya tanaman sulur. Yang pertama, penancapan ajir dan pembuatan para-para setelah tanam. Baiknya penancapan ajir dan pembuatan para-para dilakukan sebelum masa penanaman. Yang kedua, perlakuan perempelan atau potong tunas air. Baiknya
perlakuan pemotongan tunas air disesuaikan dengan karakteristik dari tanaman dan buah tanaman sulur yang dibudidayakan. Kemudian dalam pemotongan, jika menggunakan gunting, perlu diperhatikan tanaman sulur yang dipotong terinfeksi virus atau tidak, karena nanti bisa dikhawatirkan virus bisa menular lewat getah yang tertempel pada gunting. Yang ketiga, kebutuhan air dan pemberian nutrisi. Baiknya sumber irigasi harus berasal dari air yang tidak tercemar. Kemudian pemberian nutrisi, baiknya menggunakan nutrisi yang sifatnya fast release. Yang terakhir adalah pemilihan varietas. Baiknya jenis varietas yang dipilih harus memperhatikan kondisi lahan dan musim. Jika daerah endemik virus, maka bisa memakai varietas yang tahan virus atau paling tidak toleran virus. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam Tani Seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.